Nagari Kota Baru bermulanya julukan Nagari Seribu Rumah Gadang. Kawasan ini adalah jantung budaya Minangkabau yang menakjubkan, tempat ratusan rumah gadang berdiri rapat dalam susunan yang memukau. Setiap rumah menyimpan nilai historis dan filosofis dengan arsitektur atap gonjong runcing, dinding kayu ukir, serta lantai panggung. Kabupaten Solok Selatan dijuluki juga sebagai Nagari Seribu Rumah Gadang. Tapi, tahukah Sana bahwa julukan itu terinspirasi dari banyaknya rumah gadang di Nagari Kota Baru? Julukan Seribu Rumah Gadang itu sendiri diberikan oleh Mutia Hatta karena terpesona dengan kawasan rumah gadang di Kota Baru kala kunjungan kerjanya ke Kabupaten Solok Selatan pada saat menjabat Deputi pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Nah, kali ini kita akan mengulas Nagari Kota Baru. Nagari Kota Baru merupakan satu dari dua nagari utama di alam Surambi Sungai Pagu. Keberadaan Nagari Kota Baru dapat kita lihat dari dokumentasi kolonial Belanda. Wilayah Sungai Pagu terbagi atas dua nagari, Nagari Pasir Talang dan Kota Baru. Ketika Belanda membentuk Onderafdeling Muara Labuh, pusat pemerintahannya berada di Pasar Lama Muara Labuh yang saat ini telah berubah menjadi Taman Kota Muara Labuh. Pusat Onderafdeling Muara Labuh itu dibangun kolonial Belanda di perbatasan Nagari Kota Baru dengan Nagari Pasir Talang. Di kawasan itu dibangun pula Pasar Serikat yang dimiliki Nagari Kota Baru dan Pasir Talang. Jadi Sana, Taman Kota Muara Labuh saat ini dulunya merupakan Pasar Serikat Muara Labuh yang dipindahkan ke Pasar Baru karena lokasinya yang terbatas sehingga sulit untuk dikembangkan. Keuntungan dari pengelolaan Pasar Serikat pada zaman kolonial Belanda dibangun untuk membangun dua sekolah. Satu di Nagari Pasir Talang dan satu lagi di Nagari Kota Baru. Sekolah untuk jatah Nagari Pasir Talang dibangun di Kutianya dan jatah untuk Nagari Kota Baru dibangun di Lasuang Batu. Nagari Kota Baru tidaklah sesempit yang kita kenali saat ini. Pada masa kolonial Belanda, Nagari Kota Baru juga melingkupi wilayah yang saat ini menjadi Nagari Alam Pauh Duo atau Kecamatan Pauh Duo. Karena itulah, jatah pembangunan sekolah dari hasil Pasar Serikat Muara Labuh digunakan untuk membangun sekolah di Lasuang Batu. Walaupun Lasuang Batu saat ini menjadi wilayah Nagari Alam Pauh Duo, tapi pada masa kolonial merupakan bagian dari Nagari Kota Baru. Nagari Pauh Duo saat ini sejak masa kolonial Belanda sampai tahun 1955 merupakan bagian dari Nagari Kota Baru. Pada tahun 1955 sampai 1965, Nagari Alam Pauh Duo mulai dipisahkan dari Nagari Kota Baru. Namun, pasca tahun 1965,
Nagari Alam Pauduo kembali digabung ke Nagari Koto Baru sampai tahun 1980. Mulai tahun 1980, Nagari Koto Baru dipecah menjadi sejumlah desa. Dan ketika kembali ke sistem pemerintahan Nagari tahun 2002, Nagari Koto Baru dan Nagari Alam Pauduo kembali muncul sebagai dua nagari otonom, sampai terbentuknya Kabupaten Solok Selatan tahun 2003. Pada tahun 2006, Nagari Koto Baru dimekarkan menjadi 3 nagari, yakni Nagari Koto Baru sebagai nagari induk, Nagari Pulake Koto Baru, dan Nagari Pasar Muara Labuh. Selang setahun kemudian, Nagari Koto Baru kembali dimekarkan dengan terbentuknya Nagari Bomas Koto Baru. Sejak tahun 2007 sampai saat ini, Nagari Koto Baru secara administrasi pemerintahan terbagi atas 4 nagari pemerintahan. Keempat nagari tersebut terbagi atas 30 jorong. Sekarang kita sigi pembagian jorong di Nagari Koto Baru dan nagari pemekarannya. Kita mulai dari Nagari Koto Baru. Nagari Koto Baru tersusun atas 7 jorong sebagai berikut. Nagari Pulake Koto Baru tersusun atas 10 jorong sebagai berikut. Nagari Bomas Koto Baru tersusun atas 9 jorong sebagai berikut. Dan Nagari Pasar Muara Labuh terbagi hanya 4 jorong, yaitu sebagai berikut. Nagari Koto Baru terletak di bagian tengah lembah Muara Labuh, sebuah lembah memanjang yang terbentuk karena aktivitas tumbukan lempeng dan merupakan bagian dari segmen Suliti, satu dari 4 segmen yang rawan terjadinya gempa di Sumatera Barat. Nagari Koto Baru dilewati oleh Batang Bangko, sungai yang berhulu dari Nagari Alam Pauduo. Nagari Koto Baru juga menjadi pertemuan sungai-sungai yang mengalir di lembah Muara Labuh, terutama menjadi pertemuan Batang Bangko dan Batang Suliti. Sungai-sungai kecil lainnya yang bermuara ke kawasan Nagari Koto Baru seperti Batang Lolo yang berhulu dari Nagari Sako Pasiatalang dan Batang Pulake yang berhulu dari Kecamatan Pauduo. Kawasan utama Nagari Koto Baru berada dalam lekukan Batang Bangko yang hilirnya menjadi tempat pertemuan dengan Batang Suliti. Di kawasan inilah berdiri banyak rumah gadang dalam posisi yang rapat yang memanjakan mata sehingga melahirkan inspirasi bagi Mutia Hatta untuk menjuluki Kabupaten Solok Selatan sebagai Nagari Seribu Rumah Gadang. Nagari Koto Baru merupakan kampung asal bagi masyarakat Nagari Pemekaran Koto Baru seperti Nagari Bomas dan Pulake. Pada awalnya, daerah itu menjadi perluasan kawasan pertanian masyarakat Koto Baru. Namun, seiring perjalanan waktu, terbangun pula perkampungan di tempat baru tersebut. Nagari Koto Baru dipimpin oleh Tuanku Bagindo Sultan Besar yang berfungsi sebagai rajo adat. Sedangkan suku besar atau kampe suku yang ada di Nagari Koto Baru adalah suku Melayu Ampe Nyinyek, suku Panai Tigo Ibu, dan suku Tigo Lareh nan Batigo Ampe Jo Kampai. Jadi sebenarnya terdapat 4 suku di Koto Baru, dengan penambahan suku Kampai ke dalam satu kelompok suku besar
suku Tigolare nan Batigo. Suku-suku besar tersebut dibagi pula ke dalam suku pecahan. Kita sigi satu persatu. Kita mulai dari suku Melayu Ampe Nyinya. Suku Melayu Ampe Nyinya terbagi atas 4 pecahan suku, yaitu suku Melayu Ampe Parui, suku Bariang Tigo Parui, suku Durian, dan suku Kotokacia. Suku Melayu Ampe Parui terbagi atas 2 kelompok, yakni Limo Parui di atas dan Ampe Parui di bawah. Dan suku Bariang juga terbagi atas 3 kelompok, yakni Bariang nan Anam di atas, Bariang nan Anam di tengah, dan Bariang Parui di bawah. Sedangkan suku Durian dan Kotokacia tidak ada pembagian kelompok seperti suku Melayu dan Bariang. Kita lanjut ke suku Panai Tigo Ibu. Suku ini terbagi atas 3 pecahan suku, yakni Panai Tanjung, Panai Tengah, dan Panai Lundang. Kita lanjut ke suku terakhir, suku Tigolare nan Batigo Ampe Jokampai. Suku Tigolare nan Batigo terbagi atas 3 pecahan suku, yakni suku Kutianya, suku Sikumbang, dan suku Caniago. Ampe Jokampai mengindikasikan bahwa suku Kampai dimasukkan ke dalam kelompok suku ini. Walaupun pada dasarnya suku Kampai dengan Tigolare merupakan suku yang berbeda. Kita lanjutkan ke pembahasan tempat menarik yang ada di Nagari Koto Baru. Nah, jika Sanak memiliki waktu dan kesempatan mengunjungi Nagari Koto Baru, Nagaripedia merekomendasikan sejumlah tempat yang patut Sanak kunjungi. Yang pertama, kawasan Saribu Rumah Gadang. Kawasan ini adalah jantung budaya Minangkabau yang menakjubkan, tempat ratusan rumah gadang berdiri rapat dalam susunan yang memukau. Setiap rumah menyimpan nilai historis dan filosofis dengan arsitektur atap gonjong runcing, dinding kayu ukir, serta lantai panggung. Lebih dari sekedar pemandangan, kawasan ini adalah ruang hidup adat, tempat berkumpulnya kaum, pelaksanaan alek nagari, hingga aktivitas pertanian tradisional. Beberapa rumah gadang telah difungsikan sebagai homestay, memberi wisatawan kesempatan unik untuk merasakan langsung kehidupan di rumah adat Minang. Tak heran jika kawasan ini dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler di Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017. Lokasi yang kedua yaitu Masjid Raya Koto Baru. Masjid Raya Koto Baru berdiri di tengah kawasan rumah gadang dan merupakan simbol keharmonisan antara adat Minangkabau dan agama Islam. Dengan desain atap bersusun tanpa kubah dan jendela kayu ukir, masjid ini tampil khas dan penuh karakter. Dibangun dengan sentuhan arsitektur lokal, masjid ini menjadi penanda spiritual kawasan adat yang hidup. Yang ketiga, Surau Menara. Tak jauh dari masjid utama, Surau Menara hadir sebagai lambang pendidikan dan pembentukan karakter generasi Minang. Dengan menara kayu sederhana namun unik, surau ini dulunya menjadi tempat mengaji dan pusat pendidikan Islam. Penamaan Surau Menara karena penambahan menara pada atap surau yang awalnya digunakan muazin untuk melantunkan azan kala waktu sholat tiba. Maklum, belum ada toa atau pengeras suara kala itu. Meski kecil,
nilai sejarahnya sangat besar. Surau Menara menjadi saksi tumbuh kembangnya syiar Islam di Minangkabau, terutama di Nagari Koto Baru. Hingga kini, surau ini tetap hidup sebagai tempat kegiatan keagamaan, terutama saat Ramadan dan Hari Besar Islam. Sebuah bukti bahwa tradisi dan spiritualitas berjalan beriringan dalam kehidupan masyarakat Koto Baru. Lokasi yang keempat adalah Menara Songket. Sebagai ikon modern di tengah kawasan budaya, Menara Songket menjadi simbol kebanggaan akan seni tenun songket Minangkabau. Dirancang dengan motif songket dan fasadnya, menara ini menyatu harmonis dengan latar rumah gadang, menciptakan kontras estetika yang menawan. Dari puncak menara, pengunjung bisa menikmati panorama lembah Sungai Pagu, atap-atap gonjong di kawasan 1000 Rumah Gadang Koto Baru, dan aliran Batang Bangko yang membelah Nagari dan lembah Muara Labu yang membentang dari selatan ke utara. Di arah selatan, sana akan mendapati Gunung Kerinci menjulang tinggi. Menara ini juga tampil memukau di malam hari dengan pencahayaan berwarna, mempertegas identitas Koto Baru sebagai ruang budaya yang terus tumbuh tanpa kehilangan akar tradisinya. Demikian ulasan kita tentang Nagari Koto Baru, Nagari 1000 Rumah Gadang yang berada di Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Dari sini pula lah Kabupaten Solok Selatan mendapatkan julukan Nagari 1000 Rumah Gadang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, adat, budaya, serta lokasi wisata unik yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali negarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.